Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Beta Channel. Kali ini yang kita akan bahas adalah IC 74HC595. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan bagi beberapa step pengertian. Kemudian kita belajar dari spesifikasi IC-nya, diteruskan dengan fungsi dari IC 74HC595. Kemudian dilanjutkan dengan cara kerja. Jadi dalam hal ini untuk memahami prinsip kerjanya dari IC. Kemudian yang terakhir adalah contoh rangkaian. Yang pertama yaitu pengertian. IC 74HC595 merupakan komponen elektronika yang mempunyai fungsi merubah sinyal digital dari bentuk serial menjadi paralel. Ya, IC ini juga disebut dengan shift register. Nah, teman-teman, sinyal digital itu terdiri dari 1 dan 0, atau bahasa gampangnya itu hidup atau mati. Bisa juga dia itu mengeluarkan 5 volt atau dia 0 atau ground ya. Bentuk serial misalkan kita mempunyai IC microcontroller Atmega gitu ya. Nah, bentuk serialnya dia akan mengeluarkan data berbentuk serial. Nah, seperti ini, anggapannya begitu. Anggap datanya itu adalah 101000110 gitu ya. Itu terdiri dari 8 bit ya. 1 ini mewakili 5 volt, 0 mewakili ground gitu ya. Data yang berbentuk serial seperti ini akan dikirimkan kepada IC shift register ini ya. Dia akan membentuk paralel. Nah, jadi datanya itu akan keluar di masing-masing kaki dari IC shift register. Jadi coba perhatikan datanya. 101000110 yang semulanya dia anggaplah dia satu ya, menyatu di dalam satu pin, tetapi di save registernya dia akan keluar di masing-masing kakinya. Selanjutnya datasheet dari IC 74HC595. IC ini memiliki beberapa bentuk ya, contohnya seperti ini. Pengoperasian dari 74HC595 untuk voltasenya 2-6 volt. Cuman pada umumnya yang digunakan adalah 5 volt ya. Nah, IC 74HC595 memiliki 16 pin atau 16 kaki, di mana pin yang ke 16 itu adalah VCC, yaitu powernya 5 volt ya. Kemudian pin 8 itu adalah ground. Kemudian pin 14 itu adalah pin untuk menginput data dari microcontroller menuju ke IC 74HC595. Kemudian pin 13 itu adalah OE. Kemudian pin 12 itu namanya STCP. Jadi pin 12 ini fungsinya untuk mengeluarkan data yang kesimpan di kaki output dari IC ini untuk dikeluarkan gitu ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita perhatikan di cara kerjanya. Kemudian pin 11 yang disebut dengan SHCP itu adalah pin detak ya. Nanti kita akan jelaskan juga. Kemudian pin 10 adalah MR.
Nah, kemudian pin 1 sampai 7 dan pin 15 itu adalah pin output. Ya, pin output dari IC 74HC595 ini. Kemudian pin 9 pin untuk memasukkan data dari IC 74HC595 ke IC yang berikutnya gitu. Kalau IC-nya ini disambung secara paralel gitu ya. Kemudian fungsi. Ada beberapa fungsi atau manfaat dari IC 74HC595 ini, diantaranya satu, seperti yang tadi disebutkan, adalah merubah data serial menjadi paralel. Kemudian menghemat pin microcontroller. Kemudian sebagai driver untuk LED dot matrix dan lain-lain gitu ya. Dengan menggunakan 3 pin dari microcontroller, itu bisa sebagai sumber data untuk kontrol atau menghidupkan dot matrix melalui IC ini gitu ya. Jadi dengan 3 pin saja itu sudah bisa mengontrol beberapa dari LED dot matrix gitu. Kemudian yang berikutnya adalah cara kerja. Nah, sebelum itu kita pahami dulu yang dinamakan bit itu adalah 0 atau 1. Kemudian 1 byte itu terdiri dari 4 bit gitu ya. Nah, misalkan kita punya data gitu ya. Data yang dikirim kepada IC 74HC595 ini adalah 2 byte atau 8 bit. Misalkan kita punya data ya, misal kita punya data itu 8 bit ya, tadi yang disebutkan itu terdiri dari 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Nah, ini datanya masih data digital berbentuk serial. Data awalnya itu adalah serial. Ini data bersumber dari microcontroller. Pin 16 kita sambung ke power 5 volt DC. Kemudian pin 8 kita gabung dengan ground. Kemudian pin 13 atau OE kita sambungkan dengan ground. Kemudian pin 10 MR kita sambungkan dengan power 5 volt DC. Nah, pin 11 atau yang disebut dengan SHCP ini adalah pin detak. Mula-mula kita beri ground. Untuk pin yang 12 atau disebut dengan STCP, mula-mula kita berikan ground. Nah, pin 12 ini berfungsi untuk mengeluarkan data yang tersimpan di 74HC595 ke pin outputnya. Kemudian key 1 sampai key 7 dan key 0 itu adalah pin keluarannya, jadi pin outputnya. Misalkan pin ini disambungkan dengan LED. Untuk pin 9 itu pin untuk memasukkan data ke IC berikutnya, IC 74HC595 yang kedua kalau disambung secara paralel. Untuk pin 14, pin yang disambungkan dengan microcontroller yang mengirimkan data. Coba perhatikan sistem kerja dari IC ini. Perhatikan pin 11, dia menjadi plus, maka data bit yang pertama dia akan seakan-akan dia bergeser ke pin
15 atau Q0 gitu ya. Perhatikan pin 11-nya, SHCP, dia merupakan detak. Dia akan menjadi plus kemudian min. Nah, di situ proses pemindahan data kembali, di mana data yang kedua pindah ke Q0 dan data yang ada di Q0 dia akan pindah ke Q1. Coba perhatikan lagi, perhatikan pin 11 ya, dan pergeseran data yang dikirim dari microcontroller melalui kaki nomor 14. Perhatikan, dia akan selalu bergeser. Setiap pin 11 atau pin SHCP diberikan plus, maka data akan selalu berpindah. Dia akan selalu berpindah, bergeser ke pin berikutnya ya. Perhatikan, pin 11 menjadi plus, minus lagi, dia akan bergeser datanya. Plus lagi, minus, dia bergeser lagi. Nah, itu adalah fungsi dari pin 11-nya atau pin SHCP. Nah, misalkan pin 12 atau pin STCP itu diberikan plus atau muatan positif, maka pin yang seakan-akan sudah disimpan di masing-masing kaki keluaran mulai dari Q0 sampai Q7 dia akan dikeluarkan. Perhatikan pin 12-nya, dia diberikan positif, maka data yang kesimpan di dalam kaki outputnya akan dikeluarkan. Q0 akan menjadi positif atau 5 volt, Q1 juga, Q4, Q5, dan Q6. Seandainya sudah dikasih minus lagi di pin 12-nya, maka di output masing-masing yang awalnya tadi di Q0, Q1, dan lainnya itu bermuatan dengan hasil data yang ada di dalamnya akan kembali ke negatif lagi. Begitu juga seterusnya. Jika C11 diberi muatan positif, maka tetap akan terus bergeser hingga berisi data di pin 9-nya. Nah, pin 9 ini yang nantinya akan dimasukkan atau disambungkan dengan kaki IC 74HC595 berikutnya yang disambungkan dengan pin 14-nya. Nah, kemudian contoh ya, contoh dari rangkaian. Contoh pengaplikasian IC 74HC595. Misalkan yang sering kita ketemui seperti papan skor ya, papan skor futsal, kemudian jam LED, ada juga POV LED gitu ya, dan lain-lainnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, saran, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.